Puji Tuhan, sudah kita masuk pagi hari pasalnya yang ke-34. Kita akan lihat bersama pada ayatnya yang pertama, saudara, dari pasal ini. Ayat 1, sama-sama kita baca ayat 1 ini. 1, 2, 3. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara, pasal 34 adalah sebuah hari yang paling gelap dalam hidupnya Daud. Hari yang paling menakutkan dalam hidupnya Daud. Saya melihatnya menurut pendapat saya, saudara. Karena kemudian digambarkan ketika tekanan situasi yang sulit itu datang dalam hidup Daud sampai rasa takut itu luar biasa, saudaraku. Karena rasa takut yang luar biasa, maka dia pura-pura jadi orang yang tidak waras pikiran. Ya. Kalau sudah baca dalam kitab Mazmur atau dalam kitab yang lain, sampai dia biarkan ludahnya meleleh di janggutnya, ya saudara, kan seperti itu. Kenapa, saudaraku? Karena saat itu betul-betul tekanan begitu luar biasa. Dia dikejar sama Saul dan pasukannya, lalu kemudian dia tidak ada tempat untuk dia berlindung sampai dia harus masuk ke Filistin, musuh, ya saudara. Dia sampai tidak ada tempat pelarian, sampai dia mesti cari akal bagaimana supaya dia bisa tetap aman, terlindungi. Maka dia masuk ke dalam tempatnya musuh. Dan seperti inilah dia berlaku. Dia pura-pura gila supaya dia nggak dibunuh sama orang Filistin, supaya dia nggak ditangkap sama orang Filistin. Dan maka dia pura-pura gila, saudara. Tetapi saudara, kalau saudara melihat ayat yang pertama tidak menampilkan kelemahannya Daud sebetulnya. Ayat yang pertama ini tidak menggambarkan kelemahannya Daud. Tapi kalau saudara baca pasal 34, maka di sini kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa dari Daud. Saudara, kualitas hidup saya dan saudara kelihatan pada waktu kita dalam tekanan. Ada amin, saudara. Kualitas hidup kita kelihatan muncul, saudara, pada waktu kita dalam tekanan. Seperti apa kita, bagaimana kita, sematang apa kita, serohani apa kita, seberapa besar bobot kualitas hidup kita, kelihatannya pada waktu kita dalam tekanan. Tekanan akan membuktikan semuanya. Tekanan akan membuktikan seperti apa saya. Tekanan akan membuktikan seperti apa saya. Di sana semua kepura-puraan gak ada lagi. Semua topeng-topeng udah nggak bisa dipakai, nggak pas. Nah, seperti itulah kemudian kelihatan kita, jati diri kita yang sesungguhnya seperti apa. Dan ini yang membuat Daud begitu istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu dia dalam tekanan yang luar biasa, kelihatan muncul seperti apa aslinya Daud. Dan saya mau bilang, Daud ternyata tetap berkualitas dalam kondisi apapun juga. Ada amin, saudara. Seringkali kita berkualitas dalam situasi-situasi tertentu saja, saudara. Dalam situasi-situasi tertentu kelihatannya bagus. Tapi dalam situasi-situasi yang nggak mendukung, maka orang nggak lihat ada sesuatu yang hebat, nggak ada sesuatu yang bagus, nggak ada sesuatu yang indah. Ini firman buat kita semua, saudara. Ya, ini firman untuk mengingatkan saya dan saudara. Ini firman mau mengoreksi kehidupan saya dan saudara. Kita semua. Seperti apa kita? Makanya kita nggak bisa bilang begini. Tekanannya terlalu berat. Enggak. Karena yang saya lihat, Daud tekanannya begitu hebat, lebih daripada hari-hari yang biasa, lebih daripada peristiwa-peristiwa yang sudah Daud jalani, saudara. Beda. Ini satu tekanan yang amat luar biasa. Di mana tadi saya katakan, Saul kejar dia, itu saja sudah sesuatu yang luar biasa sekali. Belum lagi ditambah, saudaraku, dia nggak ada tempat pelarian. Biasanya ada tempat pelarian buat dia, tapi saat itu sepertinya semua udah nggak ada tempat. Karena Saul sudah pakai orang-orang jaga di sana, mata-mata di sana, mata-mata di sana. Nggak ada tempat. Sampai akhirnya Daud memutuskan dia lari ke Filistin, ke Abimelek.
Tapi ini yang kita mau belajar pagi hari ini, saudara. Ini yang kita mau lihat pagi hari. Apa sih yang Daud lakukan pada waktu dia dalam tekanan? Itu yang tadi saya katakan, kualitas hidup kita kelihatan. Nah, apa, saudara? Dan ini juga yang harusnya ada sama saya dan saudara ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam kesulitan hidup, ketika kita di dalam masalah-masalah yang berat, ketika kita ada dalam padang gurun lah, gambaran-gambaran yang tidak enakan seperti itu. Di tengah-tengah kehidupan situasi kita dirundung dengan malam yang gelap gitu. Ada beberapa hal yang saya catat Bapak Saudara yang Daud lakukan. Yang pertama, kalau saudara lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat yang kedua, saudara. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Amin. Daud tidak membiarkan pujiannya itu hilang dari mulut. Daud tidak membiarkan pujian itu lenyap dari hidupnya. Ini dulu nih yang pertama. Karena seringkali begitu mudah, saudara, pujian itu dihilangkan dari mulut kita. Begitu mudah hanya karena hal-hal yang sepele. Ucapan syukur jadi hilang. Mulut yang tadi di gereja baru nyanyi puji Tuhan, pulang-pulang udah berubah semua. Cuma karena masalah-masalah sepele. Cuma masalah-masalah yang gak ada arti. Tapi pujian udah hilang. Daud dalam tekanan yang hebat, tapi hebatnya yang membuat Daud yang membuat Daud betul-betul hidupnya ternyata berkualitas. Makanya apa? Hidup yang berkualitas inilah yang Tuhan percayakan banyak hal. Ada amin. Karena gini loh, saudara. Saudara nggak akan kasih sesuatu yang berharga untuk orang yang buat saudara nggak bisa, nggak mampu. Itulah sebabnya Tuhan juga mempercayakan banyak hal kepada Daud karena Tuhan melihat Daud mampu, Daud berkualitas, Daud bisa. Dan Tuhan lihat dalam keadaan yang seperti ini muncul kualitas hidup Daud seperti yang terbukti. Dia nggak biarkan, saudara. Masalahnya ini adalah pilihan kita. Keadaan sebetulnya nggak pernah bisa merebut pujian itu, nggak bisa melenyapkan pujian itu dari mulut kita. Tapi seringkali kita sendiri yang memilih untuk apa? Bungkam mulut kita, tertutup mulut kita, lidah kita jadi keluh, nggak ada lagi pujian syukur. Nggak ada lagi pujian syukur yang kita naikkan sama Tuhan. Kalau kita berkata, ya namanya juga lagi masalah lah. Namanya juga orang lagi ada banyak masalah, lagi banyak beban. Kemarin saya lihat ada satu di TikTok, ada orang bilang begini, kayaknya masuk akal, orang lagi di dalam tekanan, orang lagi dalam masalah, disuruh nggak boleh ngeluh, disuruh itu manusiawi, itu manusiawi, mengeluh itu, bersungut-sungut itu manusiawi. Orang dalam kondisi begitu malah disuruh mengucap syukur. Saudara mau setuju sama pendapat yang mana? Sekarang ada orang yang berani hantam itu pendapatnya Firman. Itu manusiawi, orang mengeluh, orang bersungut-sungut itu manusiawi. Kenapa nggak boleh sih? Itu hanya sebuah luapan hati saja. Namanya juga orang lagi tertekan. Ya, saudara mau ambil pendapat yang mana, saudara? Kalau setuju, masuk akal. Waktu saya dengar itu hebat. Dia ambil itu dari apa? Dari sisi kemanusiaan kita. Dia ambil itu dari sisi kemanusiaan kita. Masalahnya Alkitab nggak bilang begitu. Ada amin. Alkitab mengajar kita untuk nggak bisa, nggak boleh. Benar sih bisa, tapi masalah
nanti ujung hasilnya adalah berbeda. Orang yang mengeluh sama orang yang tetap mengucap syukur, yang mulutnya selalu ada pujian, itu hasilnya beda. Ada amin, saudara. Hasil akhirnya pasti beda. Makanya apa? Boleh saja saya seperti itu, boleh saja saya mengeluh, boleh saja saya bersungut-sungut, boleh saja, siapa yang bisa larang? Nggak ada. Tapi saya mau bilang begini, hasil akhirnya pasti beda. Ada amin, saudara. Hasil akhirnya pasti beda. Nah, ini yang membuat Daud berbeda. Itu saja, saudara. Sebetulnya kan kita lagi bicara tentang kemenangan. Sama-sama bilang sama saya kemenangan, saudara. Kemenangan. Bukankah kita lagi bicara kemenangan? Hidup ini adalah selalu berbicara tentang kemenangan sebetulnya. Nggak ada orang yang pengen kalah, nggak ada orang yang berencana untuk kalah, nggak ada orang yang berencana untuk gagal atau bercita-cita gagal. Nggak ada. Tetapi tahu nggak, saudara, untuk orang menang, untuk orang berhasil, untuk orang sukses, itu butuh sebuah perjuangan, itu butuh sebuah apa ya, saudara, usaha yang sangat keras, bukan lagi keras, tapi sangat teramat keras. Ini kita belajar dari satu hal, karena seringkali hal yang seperti kita anggap remeh-temeh, hilang, cuman karena masalah-masalah sepele. Saya, saudara, kita semua. Itulah sebabnya firman Tuhan ingatkan kita lagi pagi hari ini. Biarlah pujian itu tetap ada dalam mulut kita. Amin. Dalam situasi-situasi yang sulit, dalam situasi-situasi yang berubah, perubahan-perubahan dalam hidup kita. Tapi biarlah pujian itu tetap ada dalam mulut. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ini keputusannya Daud. Biarlah ini juga jadi keputusan saya dan saudara. Ada amin, saudara. Aku hendak, saya dan saudara akan berkata begini, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Ada amin, saudara. Enggak cuma waktu-waktu yang baik, enggak cuma waktu-waktu terang dalam hidup kita. Enggak ada waktu, bukan hanya pada waktu-waktu di mana semuanya lagi hijau semuanya. Tapi pada waktu situasi kering, situasi kelam, situasi gelap. Betul, saya mau bilang sama, saudara. Kalau saudara bilang, tapi angel banget. Iya, angel. Betul, angel. Mau bilang, Tuhan Yesus baik, angel. Betul, angel. Tapi kita harus paksakan itu. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena pujian itu menghadirkan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Pujian itu, makanya Daud bilang begini, Allah bertahta di atas pujian, bersemayam di atas pujian umat. Pujian itu, saudara, itu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Makanya apa? Iblis berusaha. Hal yang pertama yang sebetulnya iblis buat adalah menghapus pujian itu dari kamus kehidupan kita. Menghapus pujian itu dari apa? Dari mulut kita pada waktu kita dalam tekanan hidup. Kenapa? Karena ketika tidak ada pujian, maka tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ini, saudara, yang pertama. Yang kita lihat hal yang kedua, Bapak saudara, ayat 5, Bapak saudara. Ayat 5 sama-sama kita baca ayatnya. Ayat 5, 1, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Hal yang kedua, saudaraku, yang Daud lakukan adalah tetap mencari Tuhan. Hal yang kedua yang Daud buat adalah di tengah-tengah situasi yang sulit, dia tetap mencari Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ketika dia dalam pergumulan, dia tidak mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan di awal, tapi ketika pertolongan datang, dia mulai tinggalkan. Dia jadi orang yang tidak sabar. Dia bukan orang yang tekun. Saya melihatnya ini tekun mencari Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya pertolongan Tuhan nggak instan. Betul, saudara? Ya.
Pertolongan Tuhan, saya dalam pergumulan, sudah dalam pergumulan. Lalu malam ini kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Besok ya Tuhan ada pertolongan Tuhan. Besok pagi, berapa banyak kali kita ngalamin nggak ada mujizat. Besoknya lagi, minggu depan sampai sudah 1 minggu, sudah sampai 1 bulan, sudah sampai 2 bulan, sampai setengah tahun belum datang pertolongan Tuhan. Bukankah seringkali kita ngalamin keadaan yang seperti itu? Doa kita belum dijawab sama Tuhan. Belum ada mujizat, belum ada jalan keluar. Nah masalahnya begini, masihkah kita tekun mencari Tuhan? Ada orang-orang yang mencari Tuhan di awal, tapi waktu dia melihat itu dia lalu kecewa. Tuhan, saya butuh Tuhan sekarang, Tuhan sekarang. Nggak ditolong sama Tuhan, dia tinggalin. Dia cari orang lain, dia cari yang lain untuk bisa tolong dia. Sampai kalaupun dia harus cari setan juga dia cari setan. Yang penting siapa saja yang bisa tolong dia. Iya. Siapa saja yang bisa kasih pertolongan sama dia, dia cari, dia datang. Kalau sampai Tuhan gak bisa tolong saya tinggalin Tuhan. Siapa saja yang bisa tolong saya cari. Itu yang jadi masalah. Orang mencari Tuhan, tapi masalahnya begini, nggak tekun. Orang mencari Tuhan, tapi maunya instan. Kalau kita dibuat instan terus, maka apa? Kita selalu cari Tuhan cuma dalam kondisi kita butuh Tuhan. Kita dalam pergumulan, kita dalam kesusahan, kita dalam kesulitan hidup. Selalu cuma itu. Jadi rumusnya kita selalu cuma itu. Bukan lagi, makanya apa? Kadang-kadang Tuhan ulur waktu itu. Supaya apa? Supaya mencari Tuhan jadi sebuah habit. Mencari Tuhan jadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Ada amin. Mencari Tuhan jadi sesuatu yang apa ya? Jadi sesuatu yang apa ya? Ya itu gaya hidup kita. Karena kalau kita cuma cari Tuhan pada waktu dalam kesusahan, ya seperti itu terus, muternya begitu terus, rumus hidup kita seperti itu. Kita mencari Tuhan bukan karena kita rindu, mencari Tuhan bukan karena kita sayang sama cinta sama Tuhan, tapi karena dalam masalah, dalam kesulitan. Saya berharap saudara sudah mencari Tuhan bukan karena saudara lagi susah, tapi segala waktu engkau dan saya tetap mencari Tuhan. Ada amin saudara. Engkau mencari Tuhan bukan pada waktu kalau ada ketemu sama pintu yang nggak bisa dibuka. Engkau mencari Tuhan bukan pada waktu engkau sedang menghadapi yang namanya jalan buntu. Tapi engkau mencari Tuhan karena memang engkau butuh Tuhan aja. Engkau rindu sama Tuhan, engkau cinta sama Tuhan. Engkau merasa Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Beda sama orang yang mencari Tuhan ketika pada waktu dia lagi nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan, nggak bisa melihat, nggak bisa menentukan, nggak bisa apa, baru dia cari Tuhan. Pada waktu dia kepepet, dia terpojok, dia baru cari Tuhan. Beda sama orang yang mencari Tuhan karena dia cinta Tuhan, dia rindu Tuhan, dia butuh Tuhan dalam hidup. Aku telah mencari Tuhan. Sekali lagi dalam kalimat ini ada sebuah pertanyaan besar. Tekunkah kita dalam mencari Tuhan? Ataukah kita menjadi orang-orang Kristen yang instan? Ya. Setiap orang kita suka kalau sama yang instan. Tapi masalah surga nggak ngajar kita tentang sesuatu yang instan. Ini bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu. Saya melihat ini bagian yang lain. Memang masih sama pada bagian yang ayat yang ke-5, mencari Tuhan. Tapi saya melihatnya begini, Saudara. Saya melihat ya, selain kita mencari Tuhan, tapi tunjukkan pandangan kita juga sama Tuhan.
Bukan pandangan kita, perhatian kita, pikiran kita pada apa? Pada masalah. Berapa banyak orang yang mencari Tuhan, tapi matanya, hidupnya tetap memandang masalah. Akhirnya apa? Dilemahkan terus. Satu sisi dia kuat, tapi waktu dia melihat masalah, dia lemah lagi. Terus seperti itu, terus seperti itu. Dia lihat Tuhan, dia cari Tuhan, Tuhan tolong saya. Selesai dia berdoa, dia lihat masalah. Perhatiannya tertujuan kepada masalah. Masalah itu dalamnya ada kegagalan, mungkin ada kehilangan. Saudara kehilangan, saudara gagal, saudara. Aduh. Padahal itu saudara sudah bangun usaha itu sudah bertahun-tahun, berbelas tahun. Lalu kemudian di satu hari, dalam satu bulan gagal, itu hancur. Kan itu kan miris. Maksudnya itu kan bikin hati jadi lemah. Iya, gairah jadi hilang, jadi hancur semangat. Nah, berapa banyak orang berdoa, mencari Tuhan, tapi apa? Pandangannya selalu melihat kegagalan, masalah, pergumulan hidup yang berat banget seperti gunung, nggak bisa pindah. Lalu kemudian ada banyak pertanyaan, tapi gimana caranya? Tapi gimana ya caranya? Tapi gimana ya caranya? Tapi gimana ya cara? Saudara, Tuhan selalu punya cara. Ada amin, saudara. Makanya apa? Jangan pandang masalah. Kalau saudara suruh pandang Tuhan, tetap pandang Tuhan. Ada amin, saudara. Jangan lihat masalah, jalani saja hidup. Masalah masih ada, tapi jangan diperhatiin. Jangan dipikir, udah jalan saja. Saya percaya pasti ada jalan keluarnya, ada amin. Pasti ada pertolongan. Tapi ketika kita selalu berpikir, memperhatikan terus masalah, gimana ya? Tapi gimana ya? Aduh, oh iya. Nanti waktu-waktu, saat-saat dimana kita mencari Tuhan jadi kayak nggak ada artinya. Kenapa? Kita selalu dilemahkan dengan ketika kita memandang masalah ini. Kita akan dibuat ciut. Waktu kita datang dalam hadirat Tuhan, aduh, bongbong hati kita, kuat hati kita, semangat hati kita. Tapi pada waktu kita amin, lalu kemudian kita masuk dalam kehidupan nyata, yang di dalam ada masalah yang berat yang kita sedang hadapi, saudara, ya dibuat lemah. Terus sebabnya pandang Tuhan, ada amin, saudara. Jangan pandangi masalah, jangan mikirin masalah. Betul, saudara bilang, ya kan tapi nggak gampang. Iya, tapi kan kita harus berusaha. Kita harus berusaha untuk tidak terfokus sama yang namanya masalah kehidupan kita. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat dalam pasal 34 ini, ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca ayat ke-10. 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan. Kenapa sih Daud menekankan kepada takutlah akan Tuhan? Saudara, setiap kita ini sama. Waktu kita menghadapi yang namanya masalah, seringkali apa? Otak jahat seringkali bekerja. Waktu kita menghadapi masalah, seringkali otak jahat kita itu bekerja. Kita tuh orang yang pintar, kita di makhluk yang pintar. Kita akan selalu cari jalan keluar. Kalau pakai cara yang bagus nggak bisa, pakai cara yang nggak bagus. Itu manusia kita. Kalau pakai jalan jujur nggak bisa, pakai jalan yang nggak jujur. Kalau pakai nggak bisa pakai yang putih, pakai yang hitam. Kalau yang hitam nggak bisa, yang paling lebih mengerikan apa? Pakai yang abu-abu. Abu-abu itu ternyata lebih mengerikan. Karena kalau hitam kelihatan hitam, ya sudah. Tapi kalau abu-abu itu ngeri. Nggak tahu gitu, orang nggak ngerti mana ini orang bagaimana sih, ini orang bagaimana sih. Itu
itu lebih ngeri. Itu orang lebih lihai. Takut akan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu Daud dalam tekanan, sudah ini otak jahat muncul. Saya nggak tahu otak jahatnya kayak apa ya sudah. Mungkin dia akan bilang begini, awas ya, nanti saya selamat, saya bunuh Saul. Atau nggak tahu apalah, saya nggak ngerti. Tapi saya sering kali muncul pikiran-pikiran seperti itu. Seringkali muncul pikiran-pikiran jahat. Saya nggak tahu saudara. Muka-muka saudara, muka-muka malaikat ya saudara, nggak ada pikiran jahat, nggak ada itu. Pikiran yang lurus, baik-baik. Tapi saya harus bilang, kalau dalam kondisi-kondisi yang sulit seringkali ada pikiran jahat itu. Oh tak begini, oh tak begitu, oh ya begini aja, oh ya. Saya. Tapi saya pikir juga Daud muncul pikiran seperti itu. Makanya apa? Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Dia bukan cuma lagi ngajar sama orang-orang, tapi dia lagi ngajar sama, dia lagi tetapkan hatinya. Kenapa? Karena hatinya lagi bergejolak. Pikirannya lagi bergejolak. Mulai muncul pikiran-pikiran jahat, niat-niat jahat. Dia lagi tetapkan, dia lagi ajar, dia lagi lagi nasihati dirinya sendiri. Takutlah akan Tuhan, orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Dia lagi bilang enggak, orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan kekurangan. Orang yang takut akan Tuhan tetap akan dipelihara sama Tuhan. Ada amin. Sampai di sini nih saudara, ya. Seperti apa? Karena sekali lagi waktu kita dalam pergumulan kita tikus, saudara, tikus aja kalau udah diserang sama dia akan lakukan semua yang dia bisa lakukan. Ya, dia bisa lakukan. Dari dia bagaimana lah, sampai dia lompat. Maksudnya dia akan lakukan semua yang dia bisa lakukan. Kita juga akan bilang begini, saya belum melakukan apa yang semua yang saya bisa lakukan, dan masih banyak yang kita bisa lakukan. Tapi seringkali apa yang kita lakukan itu terpisah dua hal, yang benar, yang sesuai sama firman, yang berkenan sama Tuhan, sama yang tidak berkenan sama Tuhan. Itu loh saudara. Sampai di sini saudara itu seperti apa? Adakah kita membiasakan diri untuk kalau sudah jalan lurus nggak bisa pakai jalan bengkok? Kalau jalan benar nggak bisa pakai jalan pintas. Dan banyak tawaran-tawaran untuk kita lewat tempuh itu jalan pintas. Banyak. Dan hari-hari ini juga jalan-jalan pintas akan dibilang jadi jalan resmi gitu. Nggak apa-apa kok, benar kok, bisa. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan bahkan. Bisa kita pakai jalan-jalan pintas, bisa kita pakai jalan-jalan pintas. Untuk narik orang, untuk bagaimana, bisa pakai jalan-jalan. Orang sekarang yang mengerikan saudara, ya vlogger gitu ya saudara, yang di YouTuber gitu ya saudara. Oh dia nggak mau tahu lagi bicara tentang apa, mau itu bertentangan sama norma-norma, mau dia bagaimana, pokoknya yang penting viewernya dia banyak, yang penting banyak yang nonton. Nah bahkan seringkali orang supaya banyak yang nonton, dia pakai cara-cara yang aneh, dia pakai cara-cara yang bertentangan. Karena kalau pakai cara-cara yang lurus orang nggak menarik gitu. Ya, kalau pakai cara-cara yang normal orang nggak mau nonton. Makanya apa? Kasih judulnya yang aneh-aneh. Nanti isinya juga aneh-aneh. Ya.
marah-marah lah, apalah, maki-maki lah, apalah, gimana lah. Supaya apa? Supaya banyak yang nonton. Dia butuh viewer. Apapun dia tempuh, apapun dia tempuh. Saya lihat kecenderungan manusia hari-hari ini seperti ini. Tapi Daud nasihatin sama kita begini, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin, saudara. Orang boleh pakai cara-cara seperti itu, tapi pertanyaannya bukan mereka. Pertanyaan itu diberikan. Pertanyaan itu diberikan kepada saya. Pertanyaan itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mau pakai cara seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Saya tidak bilang bahwa bersiasat atau apa, nggak boleh, boleh. Tapi ada batasan-batasan. Ingat, ada batasan-batasan di mana saudara masuk lebih daripada itu sudah nggak benar. Strategi, nggak boleh berstrategi ya Pak. Boleh, saudara, boleh. Namanya juga persaingan. Tapi hati-hati loh. Ada batasan-batasan di mana saudara nggak boleh lewat dari garis itu. Orang kalau lari sudah ada garis. Lari 100 meter sprint gitu ya saudara. Dia nggak boleh ngelewatin. Artinya gini, orang yang lari 100 meter gitu ya saudara, sprint 100 meter, dia nggak boleh ke kiri ke kanan. Kenapa? Karena itu nggak boleh. Dia didiskualifikasi. Ada yang disebut dengan diskualifikasi. Tahu nggak saudara? Sadar nggak kita berapa banyak kali saudara sebetulnya Tuhan bilang didis nih orang. Artinya apa? Nggak boleh ikut lomba lagi. Artinya apa? Kita masih lari tapi sebetulnya udah nggak dihitung. Kita masih bergerak tapi sebetulnya udah nggak masuk dalam hitungan. Udah nggak dalam catatan. Udah nggak masuk dalam kejuaraan. Saya nggak mau, saudara. Saya berlari, saya melayani, tapi sebetulnya nama saya sudah dicoret dari pertandingan. Orang boleh pelayanan, maaf, karena dunia saya dengan pelayanan. Orang boleh pakai cara-cara yang macam-macam. Orang boleh pakai, terserah. Tapi saya lihat ya saudara, saya nggak macam-macam ya. Saya nggak mau macam-macam. Dalam pelayanan saya nggak mau macam. Tapi saya lihat, ya dipelihara sama pekerjaan Tuhan sampai hari ini ada. Menghadapi semua persaingan-persaingan yang hebat. Tapi ya masih ada gitu saudara. Ya, persaingan gereja itu waduh mengerikan, sangat mengerikan. Bahkan kadang-kala lebih mengerikan daripada bisnis umum. Lebih mengerikan. Ya. Tapi saya boleh melihat, saya ya sudah lihat saya. Jadi jangan bilang bahwa ya enak Pak Gemsi ada saingan. Pelayanan itu bersaing. Mengerikan persaingannya. Tapi saya boleh melihat Tuhan bela. Karena saya nggak mau pakai cara saya. Itulah janji Tuhan tergenapkan. Apa saudara? Sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Ada amin saudara. Kok tidak akan pernah kekurangan, tenang aja. Saya nggak pernah kekurangan jemaat sudah. Bukan saya sombong, enggak, tapi Tuhan. Saudara jangan takut sama kehilangan klien, sama namanya pelanggan, jangan takut. Tuhan akan tetap kirim, satu hilang 1000 tumbuh lagi saudara. Ada amin saudara. Tuhan kirimkan buat saudara. Tenang aja. Kalau sudah belajar jujur nih saudara ya, 1 orang hilang, 5 orang hilang, tapi Tuhan kirimkan yang baru-baru, yang pembeli potensial, lebih potensial. Tuhan akan kirimkan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Itu saudara. Belajarlah untuk ini Daud ini nih, nilai-nilai yang Daud bangun. Dalam kondisi seperti itu Daud bisa macam-macam. Daud bisa bersepakat sama Abimelek, iya kan? Daud bisa bersepakat sama Abimelek. Betul. Kan mereka kenal Daud. Cuman mereka lihat, kok ini Daud yang pahlawan udah jadi orang gila ya gitu. Mereka juga mau memanfaatkan Daud dan kenapa? Karena kalau mereka bisa memanfaatkan Daud, ya habis. Dan mereka sebetulnya memanfaatkan Daud.
Makanya apa? Mereka suruh Daud untuk berperang. Ya, Daud memang bohong, saudara. Ya, kami baru berperang sama orang-orang Israel. Padahal yang diperangin bangsa-bangsa lain. Kalau Daud mau, saudaraku, dia pakai, yuk kita serang itu Israel. Kalah yuk. Bikin hancur aja udah. Dia udah bikin hidup saya hancur. Saya hancurin juga nih. Ada orang-orang yang nggak dapat bagian, ya saudara. Kalau saya nggak dapat, ya semua nggak dapat, hancurin aja. Ya, apakah itu pekerjaan Tuhan? Saya nggak dapat, saya hancurin aja pekerjaan Tuhan supaya apa? Supaya orang itu juga nggak dapat. Jangan. Mental apa itu? Saya nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu juga nggak boleh dapat. Hancurin saya, tak bubarin, tak rusakin. Maaf, saudara. Kalau saudara nggak dapat di situ, percayalah ada porsi yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Dalam pekerjaan kah, dalam bisnis kah, dalam apapun juga, saudara. Ada porsi yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Satu saat sudah sedikit lagi. Satu saat dalam kondisi pelayanan, ya saya cuma cerita saja. Mama disuruh memilih menentukan, mama saya. Ya, mama saya disuruh menentukan siapa yang akan meneruskan pelayanan tempat ini. Ya, karena ada sesuatu yang gitu, saudara. Maka mama saya disuruh menentukan. Dan orang-orang sudah takut gitu, saudara, karena mama udah mulai pikun. Ya, mama sudah mulai pikun, suka salah-salah, suka bagaimana gitu. Tapi saya bilang sama orang-orang, bilang sama saya, udah nanti kita atur aja, nanti kita kondisikan saja, nanti kita bagaimana gitu. Iya di atas ya. Saya bilang sama Bapak Ibu Saudara ya, saya sama Tuhan di depan mimbar, saya bilang, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bingung, nggak ada rasa yang bagaimana. Ya udahlah, diatur aja lah. Saya nggak mau. Bahkan ketika ada orang-orang yang bilang seperti itu, bilang, jangan, pelayanan itu punya Tuhan. Ya di atasnya, Tuhan jadi saksi. Jangan, nggak boleh. Apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan percayakan, nanti lewat mama, itulah yang dari Tuhan. Nggak ada yang salah. Nanti tapi takutnya salah nyebut nama, nggak ada yang salah sebut nama. Nggak ada salah sebut nama. Kita kan sudah berdoa. Kita sudah serahkan sama Tuhan dan kita percaya, kita minta supaya jawaban Tuhan itu lewat Ibu Gembala waktu itu, mama saya. Ya ini cuma cerita sedikit, ya, kilas balik. Saya bilang sama istri saya, Mika waktu itu masih kecil, siap-siap ya, kalau sampai ada apa-apa kita mesti keluar dari keduluan, ya, kita mesti angkat kaki dari keduluan. Tapi percaya, ya, hati saya limpah dengan damai sejahtera, betul. Saya nggak takut, saya nggak ada pokoknya. Bahkan saya bilang kalau sampai Tuhan nggak percayakan saya, bukan saya yang dipercayakan, udah nggak boleh ada yang ikut saya. Saya bilang sudah sama majelis, atau majelis masih ingat. Saya bilang sama majelis, jangan ada yang ikut saya. Kenapa? Karena majelis itu pembela pelayan, nggak boleh. Tapi kalau ada orang jemaat yang mau ikut, izinin. Saya bilang, kalau sampai ada jemaat yang mau ikut saya, ya kan saya kan hamba Tuhan, saya juga mesti buka pelayanan, nggak tahu di mana juga nggak ngerti. Saya nggak ada pandangan gitu. Tapi ya saya cuma bilang sama istri saya, ya kalau sampai ada apa-apa kita mesti keluar. Ya, nggak ngerti di luar kota kah atau bagaimana kah, saya juga nggak ngerti. Tapi maksud saya cerita begini, saya serahin sama Tuhan, karena hidup saya, hidup saudara dalam tangannya Tuhan. Sudah ada amin. Hidup kita tuh dalam tangannya Tuhan. Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Dan selama kita dalam genggaman tangan Tuhan, kita terpelihara, ada aman, ada amin, saudara. Aman, tentram, terpelihara dengan baik. Daud dalam tangannya Tuhan, saudara. Dalam tangannya Tuhan, dia terpelihara dengan baik.
Dia ada di Filistin, dia dikejar-kejar, tapi dia dalam tangannya Tuhan, dia serahkan hidupnya dalam tangannya Tuhan. Dia terpelihara dengan aman, dengan tenang. Taruh hidup saya dan saudara dalam genggaman tangannya Tuhan. Amin. Engkau akan tetap terpelihara dalam masa-masa musim-musim yang berubah sekali. Tolong kita, ya Tuhan, tolong kita supaya serahkan hidup kita. Jangan pakai akal budi kita, pakai akal-akalan. Akal boleh, tapi jangan pakai akal-akalan. Akal boleh, tapi jangan akal-akalan. Kalau sudah akal-akalan, udah gak benar artinya. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tetaplah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti bagian Tuhan, nanti Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Lagu yang tadi saudara, bagian refnya saja kita nyanyi. Ku ingin selalu Hanya ku
masuk dalam hadirat-Mu. Ajarku mengenal pribadi-Mu ya Bapa. Inilah rinduku anak-anak kami diberkati, mereka sekolah berkuliah, masih balik berdagang, bekerja, berumah tangga diberkati pagar dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh roh kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagar dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan, penturuan diberkati, temukan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang hidup bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam kingdom bersama kami. Bahkan semua gereja-gereja kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan ini. Keselamatan Tuhan menjadi bagian mereka. Dalamnya ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih. Tangan kami yang terangkan pagi hari kami percaya, tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.